Pemirsa, siapa yang tidak mengenal JKT48? Fansnya sangat banyak sekali seluruh Indonesia, dari yang muda sampai dengan dewasa ya. Dan kita menyebutnya sebagai fans JKT48. Pernah dikasih kado atau hadiah? Itu boleh dong kalau fans JKT48 boleh. ngasih ke idolnya masing-masing. Boleh. Mute, kamu apa? Apa ya, kayak jam tangan pernah. Jam tangan? Iya. Kamu jual lagi nggak? Aku enggak. Aku simpan. Terus kayak surat-surat dari mereka gitu. Oh, oke. Aku masukin kayak amplop besar gitu, aku taruh. Jadi kalau misalnya nanti sewaktu-waktu aku udah nggak di sini lagi, aku bisa baca-baca lagi. Wih, semoga jamnya nggak rusak ya. Tapi ngomongin soal event handshake, Handshake. ini kan sebelum pandemi ya event handshake ini. Sekarang diganti dengan video call. Iya. Tapi kalau ngomongin soal event handshake itu durasinya untuk bisa bersalaman dengan idol yang aku suka, member yang aku suka, itu berapa lama durasinya bisa salaman? Untuk satu tiket kita 10 detik. Iya. 10 detik? Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya? Sekarang eventnya, acaranya berganti dengan video call karena masa pandemi seperti ini ya. Ketika video call itu durasinya berapa lama video call? 10 detik juga? Kalau video call 1 menit. 1 menit. Apa yang tidak boleh ditanyakan saat sesi video call tersebut? Menurut aku sebetulnya fans-fans JKT48 itu udah ngerti ya apa yang boleh dikatakan dan enggak. Jadi kalau memang ada sesuatu hal yang mungkin nggak lumrah buat ditanyain, karena kita ada staff juga, pasti staffnya juga akan negur. Gitu. Oh, jadi sebelahnya ada staffnya. Di dalam room satu. di dalam room itu ada staffnya juga. Oh, ada staffnya juga. Jadi diawasin awas ya, jangan nanya yang macem-macem ya. Kalau nggak di kick out dari Iya. room ini. Aku mau nanya nih sebagai fans JKT48, apakah misal kalau mereka ketemu sama kalian di jalan, di mall, mereka tuh boleh nggak sih tiba-tiba nyamperin kalian, kemudian foto bareng, selfie misalnya? Enggak, biasanya. Kayak kalau misalnya kita bahkan kalau foto pun ada yang namanya two shot, Kak. Jadi kalau two shot itu ya fans bisa membeli tiket dulu, terus habis membeli tiket bisa two shot sama member favorit mereka siapa gitu. Oke, jadi kalau ketemu di jalan mereka nggak sengaja juga itu nggak boleh? Iya. Handphone. Nih, aku mau bikin fans JKT48 jealous, aku mau foto selfie sama mereka. Let's go. Sama-sama. Kapan lagi aku foto nggak bayar tiket? Ya gratis. Oke, tapi kalau ngomongin fans pastinya namanya juga fans ya. Mereka juga pasti tahu mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Apalagi kalau memang benar-benar fansnya JKT48. Tapi kan ada juga oknum. Kita tidak menyebut mereka sebagai fans JKT48. Ada oknum yang misal stalkingin, bukan hanya di sosial media, tapi dalam kehidupan nyata, ngikutin misalnya kemanapun kalian pergi, dia ngikutin kalian. Pernah ada kejadian seperti itu? Pernah. Aku pernah. Kamu pernah? Iya. Diikutin Jadi kemana misalnya? Waktu itu aku magang, terus aku keluar dari kantor magang itu aku lagi nunggu kendaraan online. Terus habis itu aku disamperin. Terus ternyata kayak mau ngasih makanan, tapi aku kayak kenapa ada di sini, kenapa bisa tahu tempat magang aku, kenapa bisa tahu tempat kantor aku gitu. Terus akhirnya aku tulis di Twitter sih. Kalau misalnya aku merasa Risih? Merasa waktu itu ngomongnya Terganggu? kurang suka gitu. Ya pasti ya, karena sudah menjadi ranah Iya. privat juga ya kalau pekerjaan biasanya yang itu lain ya. bisa dikomunikasikannya lewat sosial media sih Kak biasanya. Iya, oke. Yang lain ada kejadian diikutin sama fans fanatik, bukan fans ya, oknum ya. Oknum, oke. Tapi kalau aku ke tempat tinggal aku dan ke kampus. Sampai ke kampus? Sampai ke kampus. Dia bukan kuliah di tempat yang sama dengan kamu? Enggak. Tapi dia datang hanya untuk nungguin aja gitu. Terus Tapi ketemu sama kamu? karena aku tahu dia di situ, jadi aku cari jalur lain gitu loh buat gak ketemu. Banyak pintu keluar di kampus ya? Iya. Tapi kalau di rumah sampai datang ke rumah juga? Datang ke rumah. Itu gimana perasaannya ketika ada orang yang tahu rumah kalian itu di mana dan mereka datengin langsung? Itu kan pribadi sekali ya? Iya. Kalau kamu rasanya gimana Shani? Apa ya, mungkin pada awalnya kalau untuk pertama kali datang aku masih sedikit memaklumi ya, karena mungkin ada orang yang mungkin cuman mau tahu aja nih tempat tinggalnya gitu, dan
ternyata memang ada salah satu oknum ini yang selalu datang dan itu emang bikin aku agak risih juga. Jadi waktu itu aku sempat bilang di Twitter juga. Di Twitter, ada sampai menempuh jalur hukum, misalnya lapor ke polisi? Iya, waktu itu sempat bilang, sempat lapor juga, tapi ada beberapa hal mungkin yang nggak bisa ditindaklanjuti, soalnya kan syarat-syaratnya banyak. Gitu. Ya. Jadi, tapi untungnya sekarang udah selesai sih. Gitu. Sekarang udah nggak pernah datang ke Sekarang rumah udah lagi? nggak pernah, dan diselesaikan dengan cara baik-baik juga kok dari pihak manajemen dan Orang pihak itu? oknumnya juga gitu. Aku mau nanya dong sama kalian. Ini pertanyaan dari teman-teman aku juga nih, fans kalian di rumah. Yang suka banget sama JKT48. Kalau member JKT48 itu boleh pacaran nggak sih? Nggak boleh, Kak. boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Oke, aku mau nanya, tolong jawab dengan jujur. Kapan terakhir kalian putus selain putus dengan tali ari-ari? Iya tuh. Aku belum pernah pacaran. Kamu belum pernah pacaran? Oh my god, sama, aku juga belum pernah pacaran. Karena mama aku juga nggak bolehin gitu. Oh, berarti bukan hanya manajemen tapi mama kamu juga nggak bolehin ya? Iya. Shani, kamu terakhir pacaran? Wow, karena aku masuk JKT itu umur 15. Ya. Jadi sebelum umur itu udah terakhir. Wah, lupa berarti rasanya Iya, pacaran lupa. seperti apa ya? Kalau Ariel, Aku waktu itu masuk JKT kan 18. Aku tuh terakhir pacaran SMP tapi umur berapa? 14 berarti ya? siapa nama mantan kamu? Aduh, nggak usah disebut lah ya. Masih ingat namanya? Masih ingat. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk mantan? Hai X, sekarang aku nih udah wow. Nice, ya. Goodbye. Kamu, wah aku yakin kamu sebelum masuk JKT48 pasti sudah pacaran berkali-kali. Kalau kamu berapa kali pacaran sebelum akhirnya masuk JKT48? Aku SD sih. Oh, ya, kelas 6 SD. Aku masih ingat namanya tapi nggak mau sebutin. Kamu SD udah pacaran? Luar biasa juga kamu ya. Oke, untuk teman-teman JKT48, aku sudah memegang beberapa foto di tanganku dan kalian akan aku kasih lihat ini fotonya siapa. Kalian harus ungkapkan perasaan kalian kepada orang yang fotonya ada di tangan kanan. Oke, apa yang ada di dalam pikiran kalian masing-masing mengenai sosok yang satu ini? Wow. Kak Melody. Gimana menurut kalian sosok Melody? Tegas. Galak gitu? Bukan kegalak tapi lebih ke tegas sih. Uh-huh. Berani mengungkapkan apa yang dia pikirkan gitu. Jadi sama adik-adiknya juga sering ngasih tahu gimana yang baiknya gitu sih. Oke, foto berikutnya. Apa yang ada di dalam pikiran kalian mengenai yang satu ini? Mami. Mami. Kamu manggilnya Mami? Iya. Sebentar, kamu manggilnya Mami kok yang lain pada diem, kenapa? Kalian ada masalah apa dengan Haruka? Karena dulu Haruka jadi kapten tim. Kapten waktu aku kapten tim T zaman generasi 3 gitu. Jadi anak-anak generasi 3 manggil Kak Haruka Mami. Apa yang ada dalam pikiran kamu mengenai Haruka? Awet muda, Mhm. tapi di sisi lain dia tegas juga. Apa yang kamu nggak suka dari Haruka? Dia nggak suka. Takut. Kadang suka marah-marah. Kamu pernah dimarahin sama dia? Oh pasti pernah. Dia pernah marahin kamu tentang apa? Bukan marahin sih, cuman lebih ngasih tahu kadang kalau gerakannya salah atau gerakannya nggak sinkron gitu kan. Kak Haruka tuh perfeksionis banget. Seandainya kamu bisa mengeluarkan unek-unek kamu buat Haruka, kamu pengen bilang apa untuk Haruka? Kak Haruka, I love you. Gak ada unek-unek Kak. Haruka! Halo! Kok kalian nggak jawab apa-apa sih, Para? Oh, Haruka baru ulang tahun. Iya. Happy belated birthday. Sama Haruka. Astaga, kok Gedi nggak bilang apa-apa sih? Haruka cantik ya, pakai. Haruka cantik. Dia mau bilang tapi kamu keburu keluar. Oh gitu ya, tapi emang Gaby emang gitu sih orangnya. Enggak, emang Gaby itu ya, Ya. emang kita sama-sama dulu satu tim Aha. dari awal. Aha. Dia emang suka masalah mulu di tim. Oh gitu, dia suka bikin masalah. Injak kaki orang.
Iya memang kalau dia ngelangkah kan begini kalau dia ngelangkah. Tabrak orang. Oh, Gara-gara oke. Gaby ulang terus latihannya. Karena aku semangat. Oh, dia kalau dia latihan selalu diulang. Iya, gara-gara dia. Dari tadi mereka yang kita tanya, sekarang saatnya kamu yang harus duduk di kursi panas. Let's go, silakan duduk.